Halo fotografer, selamat datang di Daily Editing. Udah lama nih gue nggak bikin tutorial, jadi kebetulan hari ini gue mau edit pemotretan waktu 3 hari lalu ya. Ini foto keluarga. Jadi tentara depan ini sebagian pada mau berangkat ke Libanon. Jadi kebetulan mereka mau berangkat nih nanti bentar lagi. Jadi mereka mau bikin foto keluarga, mungkin kenang-kenangan kali ya. Ini paketnya ini yang 5 foto tapi pahe yang 150.000 tuh. Jadi nggak bisa full body. Tadi tuh udah gue pilih 5 foto yang bukan gue pilih sih, apa maksudnya si klien udah milih via WA file name-nya. Nah, yang dipilih ini ada 5. Nah, ini dia. Kita mulai aja ya. Kita buka fotonya satu-satu. Yang 2 ini nggak ada masalah. Yang 3 ini, yang ini juga nggak ada masalah. Kita langsung develop aja. Kita langsung masuk ke develop Lightroom. Oke, kita mulai ya. Pertama, gue mau crop dulu. Aspek rasionya itu kita jadiin 2:3. Kita cari posisi cropnya yang bagus. Nah, segini oke nih. Miring gak ya? Kayaknya miring dah. Tunggu bentar, agak putar dikit. Iya, segini kayaknya enggak. Terus kita coba adjust exposure-nya. Nih gue pakai loop deck ya. Exposure-nya kita tetap dah, kayaknya nggak usah diubah. Terus yang bakal diubah itu highlight, udah pasti biasa. Ini highlightnya kita turunin dikit. Terus white-nya kita naikin. Coba kita zoom dikit bentar. Oke, terus white balance-nya udah cukup belum ya? Temperaturnya coba kita. Ya, cukup. Ini histogramnya kita buka. Terus black-nya sampai ada biru. Area biru itu tuh area yang udah lost detail ya, dia shadow alert. Coba nyalain highlight alertnya juga. Cukup aman. Ini gue coba teksturnya naikin dikit supaya lebih detailnya keluar. Terus clarity-nya gue naikin dikit. Ya, di haze-nya enggak. Ya, ini cukup dah. Kita ke ukuran normalnya, bentar. Ya. Terus settingan ini kita copy. Kita ubah ke foto-foto berikutnya. Tinggal dipaste. Nah, ini kita cobain croppingnya dibenerin. Kakinya jangan kelihatan mungkin ya. 2:3, bener. Oke. Langsung kita enter. Ya, segini oke nih. Terus yang ini juga nih tinggal dipaste. Oh, udah langsung kepaste semua ini kayak ini. Ini croppingnya kita benerin. Angle di strengthen tuh kita ambil dari dinding ya. Nah, itu lurus tuh. Kita gedein dikit supaya dia lebih lebar. Kita enter. Tadi white-nya ini terlalu banyak ya di bagian atas. Tapi nanti kita benerin aja kali ya di Photoshop nanti. Terus foto yang keempat.
croppingnya kita jauhin dikit. Pakai strengthen tool kita cek dia dulu atau belum. Mungkin strengthen toolnya ke kursi kali ya. Nah, ya better. Ini yang terakhir. Sama straighten toolnya di kursi. Ya, kita okein. Ini adjustment kalau global adjustmentnya udah beres, kita masuk ke Photoshop ya. Kita buka Photoshopnya. Jadi hari ini kita targetnya 5 foto sekaligus kita beresin ya. Editingnya nggak terlalu ribet sih. Cuma bersih-bersih dikit area-area yang kotor. Vignette juga nggak bakal kita lakuin di background yang ini nih, yang putih ini. Paling nanti dilakuin di background yang abu-abu tadi tuh, abu-abu abstrak. Kita langsung masukin filenya ke Photoshop, open as smart object in Photoshop. Udah pernah gue bahas ya bedanya open as a smart object sama yang open in Photoshop. Jadi nanti ada kotak kecil di ujungnya. Nah ini, jadi kalau kita double klik di kotak itu kita masuk ke kamera raw lagi. Ini kayaknya global adjustmentnya udah cukup ya. Kita bakal bersih-bersih. Ini gue ganti pakai Wacom tablet. Kita duplikat dulu terus Ctrl Alt Shift E. Nah, kita kerja di sini nih di layer yang terakhir. Lalu pilih patch tool. Nah, ini nih kita bersihin dikit. Salah. Ini backgroundnya mau kita gelapin dikit. Kita pilih select subject. Ini masih belum sempurna ya seleksinya. Kita benerin pakai quick selection tool. Gedein pakai kurung tutup, ngecilin pakai kurung buka. Ini yang kepilih yang bagian dalam. Kita Ctrl I buat di invert. Ini select, kita inverse. Jadi yang kepilih bagian luarnya. Terus kita buka curve. Agak gelapin dikit. Ini efeknya kayaknya enakan pakai level dah. Kita coba pakai level. Iya. Nah, kita gelapin di sini nih. Nah,
Nah, di antara sini kita bisa masukin level lagi. Terus kita bikin vignette di sini. Pakai brush. Ini opacity-nya kita fullin, flow-nya kita full, ini pressure-nya kita matiin. Brush-nya pakai warna hitam. Ini bisa kita gedein nih enak ini. Nah, nggak ngaruh ya kalau di clipping mesh. Ini kita brush dikit supaya mukanya bersih, nggak terlalu gelap. Oke. Ini ada yang kurang ya di background ya. Kita Ctrl Alt Shift E lagi. Ini kepotong nih workflow-nya tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak terlalu ngerjain editing yang terlalu ribet ya kayaknya. Jadi mungkin distraktif dikit nggak apa-apa kali. Nanti kalau misalnya kerjaannya emang ribet, kok bisa sih jangan begini ya. Soalnya nanti kalau ada revisi repot sendiri ntar. Oke, kita langsung masuk ke frequency separation. Kita Ctrl Alt Shift E jadi layer 3. Ctrl J kita duplikat. Terus layer 3-nya ini kita ganti low dan layer 3 copy ini kita ganti high. Kita zoom. Mukanya nggak terlalu kotor. Kalau laki-laki sih nggak apa-apa, yang penting si istrinya ini, si mbaknya. Mungkin paling nanti kita mau agak sedikit ngerapihin si sebaran cahayanya. Jadi kita filter, blur, Gaussian blur. Ini brushnya gue tuh masih mau bersihin yang ini nih, yang ada merah-merah dikit nih. Kita okein. Terus pilih yang layer high, apply image, pilih low. Terus karena ini 16 bit tuh, 16 bit, pilih add, scale-nya 2, offset-nya 0, terus di invert. Ini tampilannya kayak high pass ya, supaya dia jadi transparan. Kita pilih linear light, lalu kita pilih ke layer low-nya sambil pencet Ctrl, terus Ctrl G, bikin grupnya, kasih nama grupnya frequency separation. Cek, pijat mata yang ini nih, ya nggak terjadi apa-apa, berarti bener ya kita ngelakuinnya. Terus matiin layer high-nya, terus kita bikin satu layer tambahan. Ini kita masuk ke mixer brush. Ya, ini mixer brushnya, settingannya wetnya 19%, loadnya 19%, mixnya 38%, flow-nya 42%. Ini pakai apa, Wacom tablet ya. Nanti kalian cari sendiri angkanya yang kalian nyaman, apalagi kalau pakai mouse ya. Udah pasti settingannya akan berbeda. Ini kita tinggal urak-urak doang nih.
Tapi perhatiin gambarnya, usahain dia nggak ngerusak ya, ngerusak detail yang udah ada. Nih lihat apa yang dilakuin before, after, before, after. Jadi kita rapiin sebaran cahayanya. Nanti kalau kurang nih nanti kita buat bersihin jerawatnya pakai healing brush nanti abis ini. Ini before, after, before, after. Bagus. Ini jangan terlalu gede. Ya, turunin opacity-nya terus bikin lagi satu lagi untuk yang si omnya. Cuman kalau laki-laki itu terlalu mulus nggak bisa ya. Kita harus sisain sedikit kotoran di mukanya supaya natural. Terus ke anaknya yang laki. Ya cukup. Turunin opacity-nya. Terus oke ini. Kita nyalain high-nya. Kita langsung pop up highlight dengan curve. Ini kita naikin. Ini kita lihat ya, dia bisa kena semua atau enggak. Kalau enggak berarti satu-satu. Mulai dari ibunya, bapaknya ke anaknya. Yang digeser yang belah sini. Nah, itu dia. Nah, ibunya segini aja nih. Gini. Terus sambil pencet Alt, kita pisahin si segitiganya. Oke. Before, after. Highlightnya udah oke. Terus opacity-nya kita turunin. Terus ini kita inverse, Ctrl I. Lalu kita brush secara manual. Jadi nggak bakal keganggu area lainnya. Ah, ini pakai mixer brush, pakai brush biasa ya. Cek hardnessnya 0 bener. Terus brushnya pakai warna putih. Nah, segitu cukup. Ke si omnya sekarang. Curve. Double klik. Yang curve 2-nya. Mirip kayak tadi sama. Geser. Nah, itu keren tuh. Terus kita pisahin sambil pencet Alt. Supaya gradasinya lebih halus. Nah, segini oke nih. Kita zoom. Opacity-nya kita turunin. Nah, lalu kita invert, Ctrl I, kita brush. Ya, oke nih. Lalu terakhir untuk anaknya, lagi, terus double klik si layernya, cari. Nah, segini oke nih kayaknya. Lalu sambil pencet Alt, pisahin supaya gradasinya baik. Ya cukup. Kita zoom.
Lalu kita invert, pilih dulu si layer putihnya, Ctrl I, terus kita brush pakai warna putih. Iya, lihat efek yang terjadi. Kita pilih pilih semua nih si curve-nya, terus Ctrl G. Ini kita ganti namanya pop up highlight. Before, after. Terus opacity-nya kita turunin dikit. Ya, ini terlalu kenceng ya kayaknya highlightnya. Kita turunin lagi, terutama yang si anak kecil nih. Kita turunin, ini cukup kayaknya segitu. Si omnya enggak, si mbaknya juga nih terlalu. Iya. Lalu kita mau ngelakuin sharpening. Ini tinggal di copy doang, Ctrl J yang high-nya. Nah, tajam tuh. Turunin opacity-nya. Ya. Ini tadi kita mau ngilangin beberapa kotoran di mukanya si Om yang terlalu berlebihan nih di sini nih. Coba kita lihat before after dulu ya, dari semua totalnya before after. Ya, pakai new layer aja. Kita pakai healing brush. Ini settingannya nih sengaja dibikin pipih gini nih. Udah pernah gue terangin ya, supaya dia kalau misal kita salah ngelakuin healing brushnya jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Makanya dibikin miring, mirip kayak bentuk-bentuk tekstur kulit pada umumnya. Sambil pencet alt, ini lokasinya, sumbernya, terus kita pindahin ke area yang kita pengen. Jadi cara kerjanya dia ngambil detail dari kiri kanan nih. Ini opacity-nya kita turunin. Ya. Kita lihat before after, ya keren ya. Lalu kita cek pakai supported layer. Cek saturasinya dulu, aman ya tuh, terang gelapnya mirip-mirip kecuali tangan si adek, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Terus langsung ke color. Nah, ini banyak nih masalahnya nih. Jadi kita area yang lebih gelap itu dia cenderung lebih magenta. Cara benerinnya tinggal bikin hue saturation. Ini hue-nya kita naikin sekitar 15, plus 15. Ya, oke. Terus Ctrl I. Nah, baru kita brush pakai warna putih. Ininya flow-nya kita naikin, kita turunin, terus pressure-nya kita nyalain. Kita zoom. Nah, ini nih. Ini juga nih jidatnya si adek. Oke. Si ibu juga nih. Ya. Lalu kita masuk ke watermark.
Ini kecil aja ya soalnya untuk klien ya. Ya, kita save, cari foldernya. Mana foldernya? Oh, ini dia. Terus fotonya kita ekspor, export as. Ini kualitasnya yang paling tinggi ya. Ini dia ke RGB. Sesuai sama color profile awalnya. Terus export, soalnya ada kemungkinan buat dicetak nih dia. Beda kalau misalnya buat diupload kita pakai sRGB ya. Ini kita bikin folder. Oke, kita save. Ya. Ini kita tutup. Kita buka tadi yang diedit buat referensi foto berikutnya. Nah, ini kita masuk ke foto yang kedua. Klik kanan, terus open as smart object in Photoshop. Ini dia masuk ke Photoshop nih, sebentar. Nah, biar nggak terlalu berat, Lightroom-nya kita tutup dulu. Ya, Lightroom-nya udah ketutup. Kita buka foto yang sebelumnya untuk referensi. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Ctrl J, terus Ctrl Alt Shift E. Pakai patch tool kita buat bersihin backgroundnya. Ini gue ganti ke Wacom tablet lagi. Oke, backgroundnya udah bersih. Kita select subject buat ngegelapin backgroundnya. Ini kepilih udah bagus, tinggal kita tambah itu kursinya pakai quick select. Terus buat nguranginnya sampai pencet alt tuh jadi negatif. Nah, ini yang kepilih objek subjeknya ya. Terus kita invert supaya backgroundnya doang yang kepilih. Oke. Lalu kita tambah level buat ngegelapin. Salah. Yang bawah berarti. Ya, kira-kira mirip tuh. Ini opacity-nya turun dikit. Nah, terus tambah lagi si level. Ya, segini cukup. Terus kita brush. Pakai warna hitam. Ini udah hardness-nya 0. Opacity-nya naikin full 100. Terus matiin pressure-nya. Brush-nya pakai warna hitam. Pencet X supaya kebalik tuh. Nah, brush. Oke, ini enaknya bisa digedein, kecilin. Kalau pakai cara vignette seperti ini, Ctrl minus untuk kecilin. Kita zoom out. Kalau mau ngelihat efeknya ada di mana, tinggal pencet garis miring kebalik nih di sini. Nah, itu tuh daerah sini kita geser dikit. Nah, sip. Oke. Lalu pijet si garis miring kebaliknya, before after. Mukanya agak gelap dikit, kita brush pakai warna hitam. Ya, ini juga kita coba bandingin sama referensinya before. Ya, mirip ya. Ini oke nih, kita tinggal coba kita save dulu ya, takutnya nanti kayak error kayak tadi. Save. Biar nggak kerja dua kali maksudnya.
terus Ctrl Alt Shift E, Ctrl J, yang bawah kita kasih nama low, yang atas kita kasih nama high. Zoom, lalu kita terapin Gaussian blur yang sama kayak tadi, ya. Kita naikin dikit ya. Oke. Terus pilih high, masuk ke image, apply image, merge-nya ganti ke low. Terus ini ganti ke add karena dia 16 bit, scale-nya 2, offset-nya 0, terus invert. Tuh tampilannya kayak high pass. Lalu pilih blending mode-nya linear light. Lalu sambil pencet Ctrl, pilih yang low, terus Ctrl G, kasih nama dia FS. Cek before after, tidak terjadi apa-apa, berarti udah benar kita ngelakuinnya. Matiin high-nya, terus bikin layer baru. Ini bakal jadi mixer brush untuk muka yang pertama ya, yang si ibu. Lalu kita masuk ke mixer brush. Nah ini kita sedikit rapihin highlightnya. Lihat before after, oke nih. Supaya natural kita turunin opacity-nya. Highlight di Simbanya ini kayaknya nggak perlu ditambah lagi ya, kayak udah oke. Bikin lagi satu layer, ganti mixer brush 2. Nah ini kita mixer brush. Kalau laki-laki itu jangan terlalu mulus ya, nanti dia jadi nggak natural. Opacity-nya turunin. Ya, before after. Ya, sip. Nah, highlight yang bakal ditambah nih di si cowoknya nih, kita masuk ke curve. Terus kita terangin. Ya cukup. Double klik. Geser si segitiga ini nih sampai dia ngebentuk highlight yang bagus di situ. Nah ini oke nih. Terus sambil pencet Alt kita bikin dia lebih halus gradasinya. Ini kita kecilin dulu bentar areanya. Ya ini cukup nih. Oke. Before after ya ini oke nih. Terus kita invert. Terus kita brush. Brushnya pakai warna putih ya. Pencet X. Nah ini masih mixer brush nih, salah nih. Brush pakai warna putih bener 100 opacity-nya. Oke kita brush ya. Before after oke tuh. Ini kayaknya agak kurang terang ya perasaan gue itu ya. Cukup di sini opacity-nya turun dikit supaya natural ya. Kita langsung sharpening aja ya, Ctrl J, zoom dulu, kita lihat before after-nya. Before after ya oke nih. Ini vignette-nya kurang nih, kita tambah ya. Nah
agak mirip tuh. Ini jangan masuk di FS nih di atas. Ya, brush warna putih, pastiin dia hardnessnya 0. Brushnya pakai hitam, Neng. Ya, kita cek. Yang merah ini bagian yang nggak kena vignette. Kayaknya oke nih. Coba kita cek pakai supported layer. Masukin supported layernya. Udah masuk. Balikin lagi ke tempatnya. Nanti kita butuh lagi soalnya. Terus kita cek saturasi, oke. Tuh nggak ada yang lebih terang, nggak ada yang lebih gelap banget. Mungkin color ya kita benerin ya. Si ibu ini agak kemagentaan, agak kemerahan. Tambah sekitar 15 ini. Ya, ini salah tempat nih. Nah, di bawah ya. Ctrl I. Terus brush si layernya pakai brush warna putih. Opacity-nya turunin sekitar 30 mungkin. Ini juga. Pressure-nya nyalain. Before, after. Ya, oke tuh. Masukin si watermark nih. Kita save. Lalu kita export. Pilih yang grade yang paling besar. Terus ini untuk cetak ya. Jadi kita pertahanin kalau profile RGB-nya. Export. Ya. Ini kita tutup. Udah nggak dipakai lagi. Kita masuk ke foto yang ketiga. Ini nggak banyak edit. Terus kita edit in open smart object sambil nunggu bentar. Terus kita tutup Lightroom-nya lagi supaya nggak error ya. Terus Ctrl J, Ctrl Alt Shift E. Ini kayaknya udah oke banget ya. Coba lihat fotonya bentar, zoom. Kita cuma bakal ngebersihin area muka, Ctrl Alt Shift E, terus Ctrl J. Terus yang layer 2-nya kita kasih nama low. Layer 2 kopinya kita kasih nama high. Kita zoom, Ctrl plus. Terus kita kasih Gaussian blur. Angkanya sama ya. Terus pilih layer high. Lalu image, apply image. Pilih yang low. Lalu add karena dia 16 bit. Scale 2. Offsetnya 0. Terus invert. Lalu layer ini kita kasih blending mode linear light, terus kontrol sambil pilih yang low, Ctrl G, bikin group, kasih nama FS. Kita cek matanya, kalau misalnya nggak terjadi apa-apa berarti udah oke. Lalu matiin si layer high-nya, kita bikin satu layer baru, mixer brush. Pertama ibunya dulu ya.
before, after. Biasa opacity-nya turunin, terus kita bikin mixer brush yang kedua. Untuk anak. Biasa opacity-nya kita turun dikit, terus kita bikin yang ketiga buat bapaknya. Mix 3. Opacity-nya turunin. Kita lihat before afternya, before after kita jadiin grup, ambil pencet kontrol, pilih semua, kontrol G. Nah, kita lihat lagi nih, kita bikin highlight di sini nih yang si omnya, soalnya yang lainnya udah cukup kayaknya. Ya cukup, double klik. Geser segitiga yang di bawah ini. Nah, terus sambil pencet alt kita halusin gradasinya. Ya cukup tuh kayaknya. Oke. Terus ini kita invert. Kita brush pakai warna putih. Ini opacity-nya terlalu kecil tadi. Ya. Turunin. Ya. Kita ngelakuin sharpening, Ctrl J. Ini kita kurangin dikit. Ya. Ini kayaknya cropnya kurang lurus deh. Nah, kita strengthen-nya ke bangku nih. Oh, udah lurus. Ini kayaknya udah oke ya. Kita save. Lalu kita export. Pilih yang grid, terus kalau profile tetap di Adobe RGB, export, save. Oke, kita cari foto ketiganya. Nah, ini foto ketiganya, kita pilih, klik kanan, edit in, open as smart object in Photoshop. Sama nih, udah bersih. Matiin si Lightroom-nya, takut error. Ini kita nggak banyak beneran nih, tinggal bersihin mukanya doang dikit. Ctrl J, yang layer satunya jadiin low, terus yang atas jadi high. Kita Gaussian blur nih. Lalu pilih high-nya, apply image, low. Ini 16 bit, masih di add scale-nya
2 dan offsetnya 0, kita invert, oke. Lalu linear light, sambil kontrol, pilih low-nya, terus Ctrl G buat bikin grup, ganti namanya FS. Kita save dulu ya. Oke, kita matiin high-nya, terus kita bikin satu layer untuk mixer brush. Pertama cowoknya dulu deh, mixer brush ya. Ini opacity yang kita turunin ya, cukup ya, jangan terlalu mulus. Ke si mbaknya mix 2. Ya, opacity-nya turunin ya. Kita langsung aja ya, kita sharpening ya. Oke nih, kita mau bikin highlightnya cukup ya, coba kita bikin curve. Si omnya nih, double klik, geser segitiga yang di bawah ya, kira-kira segitu. Kita sambil pencet alt, gradasinya diperhalus ya, kayaknya segitu cukup dah. Before after, oke. Kita invert, Ctrl I, lalu kita brush. Nah, si mixer brush kayaknya benar kan, 100, oke. Nah ya, kita save lagi, export as. Ini pilih yang grid, terus tadi sama embed color profile, terus export, langsung aja. Oke ya, kita tutup. Ini kayaknya gambar terakhir nih ya, udah bagus juga tuh gambar itu. Edit in open as smart object via Photoshop. Cuma di arah sini nih terlalu terang ya kayaknya. Gue mau ngelakuin double raw conversion, tinggal new smart object via copy, terus kita klik masuk ke kamera raw. Ini masalahnya di white nih. Nah, detailnya turun lagi. Detailnya ada lagi ya. Kita klik. Ini kita masking sambil pencet alt. Nah, jadi masking hitam. Terus kita brush pakai warna putih. Jauh banget ya. Kita turunin opacity-nya supaya nggak terlalu jomplang. Cukup kayaknya. Sama seperti tadi, Ctrl Alt Shift E, terus Ctrl J. Yang bawah kita kasih nama low. Terus yang atas kita ganti nama high. Pilih yang low, terus kita masukin nilai blur, Gaussian blur. Nilainya sama aja. Terus langsung aja kita pilih yang high, terus image, apply image, terus
layernya ganti ke low karena dia 16 bit, jadi add ya, lalu invert kita okein, terus dari normal ke linear LED, lalu pencet kontrol, pilih low nya, kita kontrol G, bikin grup, kasih nama FS. Langsung aja ya, kita matiin high nya, terus kita bikin layer baru, kasih nama mix. Kita mulai dari si ohmnya pakai mixer brush. Ini opacity-nya kita turunin, jangan terlalu parah ya. Lalu lari ke anaknya, kita bikin mixer brush 2. Oke, kita opacity-nya turunin. Ya. Ke mbaknya tinggal kita bikin mixer brush 3. Lalu opacity-nya kita turunin. Ya. Seperti biasa, si ohmnya perlu highlight. Kita bikin curve. Midtone-nya kita terangin. Lalu kita zoom. Double click. Lalu segitiganya kita turunin. Sambil pencet Alt, kita supaya gradasinya lebih halus. Ya, itu oke itu. Terus lalu kita invert di layer masknya, terus kita brush pakai warna putih ya. Opacity-nya turunin. Ya oke itu. Terus kita sharpening. Ini oke nih, kita langsung save aja. Terus langsung kita export. Ini Lightroom-nya kita tutup aja dulu ya. Nah, kita udah edit 5 foto nih, pemotretan kemarin, foto keluarga ya. Jadi ini pakai 3 lampu nih, kecuali yang spot sofa. Itu pakai 1 lampu dengan parabolik AD600. Paraboliknya ukurannya 120 cm nih. Jadi cahayanya rata tuh dari kiri ke kanan dengan area yang cukup lebar ya, sekitar 3-4 meter nih. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal komen atau hubungi gue secara langsung via WA atau DM mungkin ya.
Oke, selamat ngulik guys. Jadi sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.